Puji Tuhan, kita boleh tetap beribadah meskipun di tengah keadaan yang mungkin kata orang kurang baik. Ya, kita tidak bisa atur keadaan selalu seperti mau kita, tetapi apapun keadaan, baik tidak baik, Tuhan selalu baik untuk hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku kasih Tuhan, saya perlu ingatkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang progresif. Dia tidak Allah yang kemarin, tempo dulu sekarang nggak tahu gimana, tetapi Dia adalah Allah yang dulu sekarang bahkan sampai selamanya adalah Allah yang selalu tidak berubah. Dia punya kuasa, Dia punya kasih tidak berubah. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, saudaraku kasih Tuhan, saya berikan tema kehidupan yang ditingkatkan. Jangan mau hidup kita biasa-biasa saja. Meskipun kondisi yang kita alami sepertinya biasa-biasa saja. Kita adalah orang-orang biasa yang Tuhan persiapkan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, amin saudaraku. Saya akan ajak kita lihat ayat yang sudah sangat sering kita baca. Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjanjikan kepada setiap kita bahwa Dia akan selalu mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kepala itu maksudnya yang pertama adalah yang mengambil keputusan. Kedua, kepala itu adalah hal yang terpenting dari seluruh anggota tubuh. Ya, saudara sering lihat seekor cecak, ekornya boleh copot, tapi kalau kepalanya putus, kepalanya terpisah, dia tidak akan bisa hidup lagi. Artinya, setiap saudara sedang dibawa terus untuk menjadi pemimpin. Dan arti pemimpin adalah pengaruh atau berdampak. Nah, saudaraku kasih Tuhan, di sini dikatakan Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kata tetap itu bicara tentang bagaimana Tuhan kita adalah Allah yang konsisten. Tidak kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, ya, kadang-kadang mendengar doa, kadang-kadang melupakan janjinya. Dia akan selalu, Dia akan tetap. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perhatikan saudaraku, Tuhan kita adalah Allah yang menuntut sebuah kesetiaan. Kita tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan yang tidak kita lihat kalau kita tidak setia kepada pasangan yang bisa kita lihat. Ya, saya nggak tahu ada berapa banyak yang sudah punya pasangan, tetapi saya mau katakan, saudaraku, saya senang kalau di KRC ini, ya, ibadah sore ini kebanyakan anak muda. Anak muda itu beda sama orang tua. Kalau diajak ngobrol, makanya anak-anak sudah kurang nyambung kalau diajak ngobrol dengan orang tua. Kalau orang tua itu seringkali melihat masa lalunya. Dulu waktu papa masih muda, waktu om masih seumur kamu. Tetapi kalau anak muda selalu melihatnya ke depan. Anak muda tidak melihat ke belakang. Nanti kalau saya sudah lulus kuliah, kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah bekerja, kalau saya sudah punya bisnis sendiri. Anak muda itu cenderung untuk melihat ke depan. Tetapi orang tua selalu melihat ke masa lalu. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan kita adalah Allah yang selalu membawa saudara kepada masa depan. Lupakan apa yang masa lalumu, karena masa lalumu adalah keadaan yang tidak mungkin kau bisa lalui lagi. Tempat terjauh bukan planet, tempat terjauh adalah masa lalu. Persoalannya, kenapa kita sulit move on? Kenapa anak muda sulit move on? Mungkin
Kita dari kecil terbiasa di sekolah menghafal dan mengingat. Kita tidak diajarkan untuk melupakan. Tapi sore hari ini, lupakan segala sesuatu yang sudah di belakang, karena yang lalu tidak mungkin saudara bisa raih lagi. Ambil pelajaran yang baik sehingga saudara tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Raihlah masa depanmu. Karena apa? Karena seringkali masa lalumu menghambat saudara untuk berlari menuju masa depan saudara. Sore hari ini, saya akan mengajak kita melihat penghalang-penghalang peningkatan kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah salah dalam cara melihat. Masalah bukanlah sebuah masalah sepanjang kita tidak cari masalah, sebab cara melihat itulah letak masalahnya. Saya ulang sekali lagi ya, biar agak ribet dengernya ya. Masalah bukanlah masalah sepanjang kita tidak cari masalah. Seringkali kan kita tidak cari masalah, masalah itu ada. Masalah bukanlah masalah sepanjang kita tidak cari masalah. Karena cara melihat kita itulah letak masalahnya. Supaya nggak bingung, saya kasih gambar. Mungkin saudara sudah beberapa orang, saudara sudah lihat gambar ini. Gambar apa saudaraku? Kodok. Tetapi kalau kita melihat dengan sudut yang berbeda, kuda. Kalau saudara lihat kodok, enggak, itu benar gambar kodok. Kamu, yang benar itu kuda. Saya mau katakan, seringkali di dalam rumah tangga terjadi konflik dan keributan. Maksudnya baik, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Karenanya saudara kasih Tuhan, butuhnya kita mendapatkan orang yang seiman, supaya sudut pandang kita, perspektif kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga diharapkan saudara punya sudut pandang yang sama. Ya, saya kasih gambar yang berikutnya. Ini gambar seekor raja wali yang sedang menjaga anaknya di sebuah sarang. Tetapi coba saya balik. Gambar siapa yang menjaga hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, gambar yang sama bisa dilihat dan diartikan berbeda ketika saudara melihatnya dengan sudut yang berbeda. Karenanya masalah kita itu seringkali bukan masalahnya itu sendiri yang jadi persoalan. Cara kita melihat masalah itu. Termasuk pandemi ini. Seringkali masalah ini kapan ya berakhirnya pandemi ini. Saudara nggak perlu tanya kapan. Tetapi biarlah lewat masalah ini, lewat pergumulan ini, lewat kesulitan ini, lewat hal-hal yang semuanya serba diatur dan dibatasi, saudara tetap punya kesempatan untuk melihat hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi janji Tuhan, Dia selalu menyertai setiap saudara dan saya. Katakan bersama saya, cara melihat. Banyak saya kalau konseling keluarga, istri dan suami sangat hafal untuk menceritakan kekurangan pasangannya. Suami saya begini, istri saya begini, sangat hafal, sangat fasih. Nah sebaliknya, kalau saya melayani orang yang akan menikah, konseling pranikah, saya juga bertanya, kenapa kamu pilih dia jadi pasanganmu? Kamu kan kenal banyak orang, kenapa pilih dia? Dan yang disampaikan, semua hal-hal yang baik. Kenapa kamu pilih wanita ini
jadi calon istrimu. Kan kamu banyak kenal wanita lain. Begitu lancar menceritakan kelebihan. Waktu saya tanya, itu kelebihan-kelebihannya. Kekurangannya coba tolong diceritakan. Kekurangan pasanganmu itu apa? Apa ya Pak ya? Apa ya Pak? Saya tanya, posesif enggak? Ya namanya cinta itu kan pasti takut kehilangan Pak, posesif Pak. Saya tanya yang wanita, cowokmu itu pelit enggak? Ya namanya kami sedang ngumpulin duit Pak mau menikah. Jadi sebelum menikah semua terlihat dari sudut pandang yang baik. Semua hal-hal yang positif, semua hal-hal yang indah, yang jelek pun dilihat sebagai sesuatu yang indah. Pelit pun dianggap, ya namanya kan kita mau menikah Pak, lagi kumpulin duit Pak. Kenamanya rumah tangga baru Pak. Cemburu pun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya namanya cinta Pak, kalau nggak cemburu namanya cintanya itu perlu diragukan Pak. Begitu lancar. Tapi setelah menikah, konseling, sulit untuk menemukan hal yang baik dari pasangannya. Pak, Bu, dari tadi kok ceritanya yang buruk-buruk saja. Coba dong ceritakan dari semua sisi buruknya, pasti dong ada sisi baiknya. Coba. Kok kayaknya gak ada yang baik, Pak? Ini loh, saudaraku. Sudut pandang. Kalau saya konseling, saya berusaha menuntun orang itu, mengubah cara memandang dari melihat yang buruk-buruk-buruk, jelek-jelek-jelek, kelemahan-kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan-kesalahan, menjadi sesuatu kebaikan. Sejelek-jeleknya orang pasti ada sisi baiknya. Saya tanya, tanggung jawab enggak? Pak, suami saya itu galak Pak, suka main tangan Pak. Bu, itu keburukannya. Tapi dia rajin kerja kan, dia tanggung jawab. Iya Pak. Nah saudaraku kasih Tuhan, ayo ketika kita hari ini mungkin saudara sedang menemukan banyak hal yang buruk dalam hidup pasanganmu. Cara kita memandang sangat menentukan saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya ada di dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai. Banyak kali kita punya prinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Sekarang susah Pak cari kerjaan. Ayo dong, kalau susah cari kerjaan, buka lapangan kerjaan baru. Saya nggak punya modal Pak. Coba dibalik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi saudaraku, di tengah kondisi hari-hari ini yang seolah-olah serba sulit, yang sepertinya segala sesuatu serba dibatasi, tidak sebebas dulu. Tetap saudara punya kesempatan, kalau cara saudara melihat, saudara ubah sesuai dengan sudut pandang Alkitab. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara bergumul sendiri. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ya saudaraku. Jadi persoalannya itu adalah bagaimana kita menyesuaikan. Contoh. Anak-anak muda itu kan paling sendemen selfie. Hasilnya seringkali kurang bagus. Wajahnya kok gelap ya. Kenapa? Karena ada backlight. Saudara tidak bisa tengking itu cahaya di belakang. Yang perlu saudara lakukan, ubah posisimu. Begitu juga dengan menghadapi. Ubah apa? Keadaan tidak bisa kita atur. Ubah posisi hati kita. Sebuah perahu layar, dia jauh lebih aman di atas pasir dibandingkan di tengah lautan. Tetapi kalau di atas pasir, memang betul dia tidak bisa karam apalagi tenggelam. Tetapi bukan itu tujuan perahu layar itu dibuat. Perahu layar itu dibuat untuk berani mengarungi samudra luas. Waktu di samudra luas, ada angin
Tidak semua mendorong perahu itu menuju kepada tujuan. Kadang-kadang dia mau maju tetapi angin dari depan mendorongnya mundur. Sehingga rasanya kok berat. Tapi seorang nahkoda, dia sadar dia tidak bisa mengubah arah angin. Dia tidak bisa mengubah kondisi alam. Yang dia bisa ubah adalah layar. Bicara tentang sikap hati kita. Hari ini saudaraku, jangan biarkan sikap hatimu selalu menggerutu, ngomel, bersungut-sungut. Ubah hatimu untuk selalu bersyukur. Karena orang yang bersyukur sedang memberi hadiah buat dirinya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Orang yang bersyukur sedang memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Waktu dia bersyukur, damai sejahtera yang hilang kembali lagi. Waktu dia bersyukur, dia bersuka cita, imunitasnya menjadi makin naik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Waktu dia bersyukur, dia sedang menyenangkan Tuhan. Waktu saudara bersyukur dalam keadaan baik, itu sesuatu yang biasa. Tapi waktu keadaan tidak baik, tertekan, ditekan luar biasa, beban hidup yang berat, tapi saudara berani bersyukur kepada Tuhan, itu adalah korban ucapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemalasan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemalasan itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi yang saudara alami hari ini itu akibat kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Kalau kebiasaan masa lalumu engkau menjadi orang yang malas, ya, sulit untuk saudara bisa melihat masa depanmu cerah. Karena kemalasan itu bukan orang yang tidak punya kesempatan. Anak sekolah, dia punya kesempatan, diberikan tugas oleh gurunya. Ada pelajaran yang harus dia pelajari. Artinya kesempatan ada. Sekarang tergantung si anak mau belajar, menyelesaikan tugas atau tidak. Artinya apa? Tuhan sudah berikan tugas kepada kita. Kalau kita malas bukan artinya nggak ada kesempatan. Kita menyia-nyiakan kesempatan. Dan saya mau katakan, Alkitab bilang dalam Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Buruannya itu bicara tentang apa yang saudara idam-idamkan, yang saudara kejar, yang saudara upayakan supaya saudara dapat. Orang malas tidak menangkap buruannya. Jadi mimpi saudara sulit menjadi kenyataan. Tetapi orang rajin akan memperoleh bukan cuma buruannya saja, bukan cuma mimpinya jadi kenyataan, tetapi memperoleh harta, bukan cuma sekedar harta yang berharga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang dibawa, dengan bermalas-malas tak akan tercapai yang diidamkan, dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Saya mau katakan lewat mimbar ini, hari-hari ini, beda cara kerja dengan zaman dulu. Sekarang kerja keras boleh, harus diimbangi dengan kerja cerdas. Kalau dulu keberhasilan, kesuksesan orang dinilai dengan kesibukannya. Makin sibuk, makin gak ada waktu dianggap orang sukses. Wah Pak, susah Pak mau ketemu dia Pak. Lebih gampang ketemu Tuhan Yesus Pak. Wah bikin appointment harus jauh-jauh hari Pak. Sibuk. Tapi hari ini saya mengatakan, kalau saudara bekerja, bukan cuma sekedar keras, tapi kerja cerdas. Saudaraku, saudara punya waktu untuk ibadah kepada Tuhan. Punya waktu untuk keluarga. Punya waktu untuk rekreasi. Punya waktu untuk istirahat. Punya waktu untuk menikmati hidup ini. Punya waktu untuk hal-hal lain. Saya percaya saudaraku, kalau saudara pandai mengelola dengan hikmat yang daripada Tuhan, berapapun sibuknya saudara, saudara selalu memprioritaskan yang terbaik. Untuk apa? Bukan cuma untuk Tuhan, tetapi untuk keluarga kita. Banyak orang sukses di dalam bisnis, tetapi rumah tangganya berantakan. Karenanya anak muda di tempat ini khususnya, ayo saudaraku, ya, mumpung belum terlambat, atur prioritas saudara. Yang ketiga, batasan yang semu di pikiran. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan gambar seekor gajah.
Gajah ini tadinya adalah anak gajah yang lahir di sebuah tim sirkus. Dari kecil diikat dengan tali kecil itu, dan anak gajah itu memang bisa jalan tetapi tidak bisa lebih jauh daripada patok yang dipasang di tanah. Jadi dia cuma berjalan mengelilingi patok itu. Menjelang sudah agak besar, tentu yang namanya dia lihat yang lain kok bebas berkeliaran, lalu dia coba untuk menarik kakinya. Waktu dia menarik kakinya untuk lepas dari ikatan tali itu, yang didapati adalah rasa sakit dan gagal. Dicoba makin lagi, dicoba makin kuat lagi, dicoba untuk lepas dari tali itu. Yang dialami adalah rasa sakit, kakinya rasa sakit dan gagal. Sampai kepada satu keadaan gajah ini bertumbuh menjadi gajah yang besar. Dan talinya tetap tali yang kecil itu seperti waktu dia masih kecil. Tiba-tiba satu hari terjadi kebakaran di areal sirkus itu. Semua lari menyelamatkan diri. Dan gajah ini pun juga panik lihat api dan dia lari. Setelah dia lari, tentu lepas talinya, putus talinya. Dia baru sadar, kok aku bisa ya lepas. Jadi kadang-kadang saudaraku, belenggu itu, kita lihat dulu firman-Nya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi tanpa sadar, kubu atau benteng yang harusnya sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk mengamankan diri, tempat untuk menghindari dari serangan musuh. Kubu atau benteng itu sebetulnya untuk itu. Tetapi tanpa sadar benteng itu justru membelenggu kita, memenjarakan kita. Memang secara fisik tidak kita lihat, tetapi ada di pikiran kita. Karenanya khususnya setiap orang tua, ayo jangan berikan kata-kata negatif kepada anakmu. Kamu bodoh, gak punya inisiatif, males, gak mungkin masa depanmu baik, kamu bersyukur hidup, gak mungkin, jangan mimpi kamu jadi orang sukses. Perkataan negatif itu akan menjadi belenggu, menjadi kubu di pikiran si anak. Sehingga waktu dia besar, dia berpikir, saya gak mungkin bisa jadi orang berhasil. Saya gak mungkin. Kenapa? Karena saya bodoh. Karena saya pemalas. Karena saya gak punya inisiatif. Karena saya adalah orang-orang yang tidak seperti teman-teman saya yang lain. Dan itu yang seringkali menghambat kita menjadi orang yang menjadi kepala dan bukan ekor, yang selalu naik dan tidak turun. Tapi kabar baik, tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara merubuhkan setiap benteng kubu yang dibangun dalam pikiran kita, percayalah, saudara pun tetap keluar bukan pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Yang mengerti bisa katakan amin. Jadi saudaraku, orang tua dulu itu cara berpikirnya ada yang keliru. Orang dulu tuh suka berpikir, gak semua sih. Banyak yang bilang, anak itu jangan dipuji, nanti kepalanya besar. Saya mau katakan ada waktunya anak itu dipuji, diberikan apresiasi. Tetapi waktu salah ditegur, bukan dibenci orangnya, dibenci salahnya. Orangnya tetap perlu dikasih dan dipeluk. Saya percaya saudaraku, kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan terhadap orang tuamu, terhadap ayahmu, terhadap ibumu, terhadap lingkungan di mana saudara berada. Ayo, ada sesuatu yang tanpa sadar saudara bangun di pikiran. Bagian kita adalah untuk meruntuhkannya. Yang keempat, tidak setia. Hati yang patah ditempel dengan plester. Plester itu cuma dibutuhkan kalau lagi luka, dan ketika lukanya sembuh, plesternya nggak ada yang nyimpan, nggak ada yang memuji, tempatnya di tong sampah. Khusus untuk anak-anak muda.
Jangan mau jadi plester. Loh, kok kamu jadian sama dia kok putus? Iya dulu Pak, saya kan lagi galau Pak, baru diputus pacar. Jadi pas dia deket-deket saya, ya udahlah Pak. Jangan mau jadi plester. Yang setuju bisa katakan amin? Seringkali saya bilang, kalau cari pasangan itu yang punya duit 1 juta. D, doa. Bukan cuma doa saja. U, usaha. Ada usaha. I, iman. Seiman. T, tekun. 1 juta, setia, jujur, takut akan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau saudara hari-hari ini saudara sedang mencari siapa pasangan, saya mau bilang, cari yang punya duit 1 juta. Lalu kalau saudara sedang mengharapkan pekerjaan apa yang cocok? Pertama, cari pekerjaan yang saudara sukai. Kalau itu nggak dapat, jadi yang pertama, carilah pekerjaan yang saudara cintai. Kalau itu nggak dapat, yang kedua, pilihan kedua, belajar mencintai apa yang saudara kerjakan. Meskipun kita kadang-kadang nggak suka, belajar mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau itu nggak dapat, pilihan terakhir yang ketiga, kerjakan demi orang-orang yang saudara cintai. Karenanya saudaraku, biarlah hari ini setiap saudara tidak ada kata gagal, tidak ada kata ya begini-begini saja. Setiap saudara harus berpikir, hari ini aku harus lebih dari kemarin, dan besok harus lebih daripada hari ini. Karena aku ditentukan selalu naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati.